Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan ridhonya kita dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Baiklah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan makalah dalam bentuk video yang berjudul Sejarah Munculnya Ilmu Hadis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tiara Moko Agau dan rekan saya Nur Anissa Adam. Selanjutnya kami akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu dalil cikal bakal munculnya ilmu hadis yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan membacakan hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa Nabi SAW belum dilakukan. Kebanyakan hadis hanyalah dihafal para sahabat, sementara sebagian kecil sahabat saja yang membuat catatan kecil untuk kepentingan sendiri. Adapun sikap Nabi SAW terhadap hadis yang dicatat para sahabat ada dua sikap. Yang pertama itu menyuruh menghapusnya karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua itu disuruh menuliskannya karena untuk kepentingan dakwah bagi mereka yang jauh dari kota Madinah. Berdasarkan penelitian para ahli hadis, ada ditemukan 8 riwayat yang membolehkan dan mengizinkan untuk menulis hadis dan 3 riwayat yang melarang penulisan hadis. Namun riwayat itu pada hakikatnya tidak bertentangan, melainkan dapat berkompromi seperti tergambar pada dua sikap Nabi SAW di atas tadi yang saya jelaskan. Nah, demikian keadaan hadis dibukukan secara resmi sampai wafatnya Rasulullah SAW. Jadi hadis itu telah dibukukan secara resmi sampai wafatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya ada hadis pada periode sahabat dan tabi'in. Para periode sahabat, setelah Nabi SAW wafat 11 Hijriah 1630 Masehi, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 13 Hijriah 634 Masehi. Kemudian disusun oleh Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah 644 Masehi. Selanjutnya ada Utsman bin Affan 35 Hijriah 656 Masehi. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib pada masa 401 sampai 661 Masehi. Keempat khalifah ini dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan periodenya disebut dengan zaman sahabat. Zaman sahabat besar, mohon maaf. Abu Bakar As-Siddiq, ia merupakan sahabat Nabi yang pertama menunjukkan hati-hatinya dalam meriwayatkan hadis. Periwayatnya hadis pada masa Khalifah Abu Bakar dapat dikatakan belum merupakan kegiatan yang menonjol di kalangan umat Islam. Demikian juga dilakukan oleh sahabat lainnya yang mereka sangat hati-hati sekali dalam periwayat hadis Nabi, apalagi di ancaman Nabi apabila ada ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang berbunyi, barang siapa berdusta terhadap diriku, atau bisa disebut dengan berbuat sesuatu kedustaan padahal aku tidak mengatakannya, hendaklah dia bersedia menempati kediamannya di dalam neraka. Umar bin Khattab dikenal sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Umar baru bersedia menerima riwayat hadis setelah ada kesaksian dari sahabat lain. Bila tidak ada saksi, maka Umar tidak menerimanya. Di samping kewaspadaan dan kehati-hatian dalam periode hadis agar tidak terjadi kekeliruan dan kepalsuan dalam pada itu, Umar pernah merencanakan penghimpunan hadis Nabi secara tertulis. Setelah melakukan salat istikhara, Umar mengurungkan niatnya itu karena khawatir akan memalingkan perhatian umat Islam dari Al-Quran. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu karya-karya klasik dan kontemporer ilmu hadis. Nah, di dalam karya klasik ini terdapat kitab hadis, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi, dan juga Sunan Abu Daud. Nah, selanjutnya dari karya kontemporer. Nah, karya kontemporer ini yang dahulunya hanya berpatokan di buku. Karena zaman sudah semakin canggih, maka hadis-hadis tersebut bisa diakses oleh media sosial. Contohnya berupa artikel. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan jika ada sanggahan bisa komen di bawah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.